Terima kasih buat kalian karena udah klik video ini dan kita ada di segmen Creepy Series. Kenalin gue anak kata Edison dan di channel ini kita bakal ngebahas cerita-cerita yang seru pastinya. Tapi sebelum itu gue mau intro singkat dulu biar kayak orang-orang. Di video ini gue akan ngebahas kasus penghilangan nyawa yang dimana pelakunya itu anak kecil guys. Jadi buat para orang tua nih yang punya anak bandel ya, suka melalak kemana-mana, main-main di jalan, pergaulan bebas begitu, simak video ini ya, biar nggak kejadian kayak gini nih, serem banget. Jadi di sini ada seorang anak baru berumur 11 tahun, tapi udah menghilangkan nyawa seorang anak kecil juga. Berarti pelaku dan korban ini sama-sama anak kecil guys. Pelakunya adalah Mary Flora Bell yang lahir pada tanggal 26 Mei 1957 di Newcastle, Inggris. Walaupun kisah ini udah lama, tapi orangnya masih hidup itu sampai sekarang ya. Ibunya Betty Bell adalah seorang pekerja prostitusi dan dia baru berumur 17 tahun ketika Mary lahir. Gak usah kalian tanya lagi lah ya suaminya siapa. Ya kagak ada. Soalnya dia sendiri juga nggak tahu udah berhubungan sama siapa aja. Kan kerjaannya itu soalnya. Nah tapi kurang dari setahun setelah Mary lahir, Betty ini menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell dan dialah yang berperan sebagai figur ayah bagi Mary. Di sini berarti dia ayah tiri ya. Nah si Billy ini rupanya seorang perampok bersenjata dan udah punya catatan kriminal juga guys. Jadi sebenarnya si Mary punya ayah atau tidak kayaknya nggak ngaruh juga sih menurut gue. Lah dua-duanya begitu soalnya.Itulah sebabnya Mary mengalami masa pertumbuhan yang sulit, apalagi dulu keluarga ini tinggal di sebuah rumah yang kotor dan gak layak banget. Kasian juga si Mary ini ya. Lokasi rumahnya tuh ada di Jalan White House nomor 70, kota Scottswood pada tahun 1960. Di tahun segitu, kawasan ini merupakan daerah yang sangat miskin dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, termasuk juga kasus narkoboy dan prostitusi ya. Itulah sebabnya mereka udah terbiasa melihat polisi tiap hari di daerah tersebut karena ya tadi tuh banyak kasusnya. Kalau bukan kasus di samping rumahnya ya paling di seberangnya. Pokoknya sepanjang jalan itulah guys. Tapi meskipun daerah mereka itu berbahaya, nyatanya banyak anak-anak di sana yang diizinkan keluar dan bermain tanpa pengawasan orang tua ya. Termasuk si Mary ini nih. Nah ibunya yang bernama Betty tadi selain bekerja sebagai prostitusi, dia juga seorang pecandu alkohol dan menderita gangguan bipolar guys. Bipolar itu apa bang? Nah orang yang bipolar itu suasana hatinya bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Misal sekarang lagi seneng nih, tahu-tahu jadi sedih aja orangnya tiba-tiba. 11-12 sama kepribadian ganda pokoknya. Nah, si Mary di sini kan masih umur 3 tahun ya. Jadi dia masih sering ngompol tuh. Ketemu pula sama ibu yang modelan begitu, ya udah jos. Soalnya setiap si Mary ngompol, ibunya bakal gosokin wajah Mary dengan air tersebut dan hal ini membuat Mary takut untuk tertidur. Karena ya, setiap tidur dia kan pasti sering ngompol dan ya namanya juga anak kecil. Mary juga beberapa kali hampir dicelakai oleh ibunya sendiri. Karena pernah suatu hari dia masuk rumah sakit dan dokter mendeteksi ada banyak obat tidur di dalam perutnya. Lalu setelah dia siuman, dia memberitahu dokter bahwa ibunya telah memberinya permen guys. Permen. Yang sebenarnya ya itu obat tidur, bukan permen beneran. Kasus kayak itu udah ada dari zaman dulu ya. Singkat cerita, akhirnya Mary ini diadopsi oleh tantenya yang bernama Catherine. Dia adalah kakak perempuan dari Betty, ibunya Mary. Dan tantenya ini menyekolahkan Mary di Delaware Road Junior School. Di sekolah, Mary dikenal sangat nakal dan punya kecenderungan bipolar. Sifat bipolar kayak ibunya sehingga dia sangat temperamen dan bisa tiba-tiba marah dan menyerang teman-temannya. Meskipun begitu, ternyata Mary punya satu-satunya teman yang paling dekat dan sekelas dengannya. Temennya ini bernama Norma yang lahir pada tahun 1955 dan berusia 2 tahun lebih tua dari Mary. Norma ini anaknya kalem dan polos begitu. Mungkin ini juga jadi alasan kenapa Mary dekat dengannya. Mereka berdua selalu teriak bersama dimanapun mereka berada. Hingga pada tanggal 25 Mei tahun 1968, sewaktu Mary dan Norma bermain di lingkungan mereka seperti biasa, Mary tiba-tiba mengajak Norma untuk pindah ke sebuah bangunan kosong. Di sini Norma mengira kayak, oh biasalah cuma ganti tempat buat main gitu. Tapi tanpa sepengetahuannya, Mary sudah merencanakan sesuatu di tempat tersebut. Karena di lokasi inilah mereka bertemu Martin Brown, seorang anak kecil berusia 4 tahun yang tinggal di Jalan Saint Margaret nomor 40 di kota Scottswood dengan adik perempuannya bernama Linda, ibunya bernama Juni dan ayahnya Georgie. Martin ini anak kecil yang nakal, tapi di sisi lain dia juga peduli dan sayang kepada adik, ibu dan ayahnya. Jadi semua orang yang kenal sama dia tuh suka sama dia gitu. Tapi naasnya pada tanggal 25 Mei 1968 tadi itu, tepatnya di hari Sabtu, dia bangun jam 5:30
6:30 pagi seperti biasa, dan semua orang di rumahnya masih tertidur guys. Karena ya namanya juga weekend, dia turun ke lantai bawah rumahnya untuk makan beberapa kue, minum susu, lalu dia juga membawakannya ke kamarnya Linda, adiknya tadi ya, dan juga ke kamar orang tuanya. Baik banget ya anaknya. Nah, setelah main-main sebentar di rumahnya sendiri, gak kerasa jam udah menunjukkan jam 9 pagi. Jadi si Martin ini keluar dan ya kayak biasa tuh, anak-anak daerah sana kan diperbolehkan untuk melalak ya. Jadi dia pergi nongkrong dan main-main di jalanan tanpa pengetahuan orang dewasa. Nah, sehabis main-main sekitar jam 3 sore itu, dia pergi ke rumah tantenya untuk meminta uang dan pergi ke toko lokal bernama Dixons. Ya, mau beli permen gitu, lollipop. Lalu 15 menit kemudian sekitar jam 3.15, Martin ini terlihat keluar dari toko Dixon dan pergi ke sebuah bangunan terbengkalai. Nah, ini nih, yang biasanya juga menjadi tempat bermain anak-anak di sana, dan di tempat inilah lokasi Mary menghabisi nyawanya. Di bangunan itu, Mary dan Norma sudah menyiapkan sebuah toples berisi pil aspirin di dalamnya, dan mereka menunggu di lantai 2 bangunan terbengkalai itu. Dan siapapun anak-anak kecil yang naik ke lantai 2 akan mereka jadikan target. Jadi di sini konteksnya random ya, karena mereka juga nggak kenal kan sama Martin, dan momen yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Karena akhirnya Martin naik ke lantai 2 dan ketemulah dia dengan Mary dan Norma. Memang udah takdirnya kali ya. Dari sekian banyak anak-anak di bangunan itu, malah si Martin yang duluan ke lantai 2. Awalnya Mary dan Norma ini mengajak Martin untuk main-main kayak biasa ya, kayak anak-anak biasa lah. Jadi si Martin ini juga ngiranya itu teman barunya, karena anak-anak di sana juga berbaul kan dengan orang-orang yang baru dikenal. Nah, di tengah sesi bermain mereka, mulai deh tuh Mary nawarin ke si Martin kayak, mau permen gak lu? Gua ada banyak nih, 1 toples. Hah? Mana? Boleh kalau dikasih mah. Tanpa dia sadari, itu kan aspirin guys, bukan permen. Jadi aspirin itu sendiri sebenarnya obat nyeri ya, tapi kalau dikonsumsi banyak kan bisa over juga begitu. Jadi mungkin kalian bingung nih, lah jadi Norma ngapain bang dari tadi kagak disebutin? Jawabannya ya nggak ngapa-ngapain emang. Dia mah takut, jadi ya cuman liatin doang. Awalnya sih dia ikut main-main, tapi waktu si Mary ngasih permen, dia udah nggak ikutan ya. Melihat Martin yang sudah tergeletak tidak bernyawa, Mary dan Norma pun kabur dari lokasi kejadian. Mungkin Mary ini belajar dari ibunya kali ya. Kan dulu dia juga pernah digituin sama ibunya. Yang dia masuk rumah sakit itu, dikira dikasih permen sama ibunya. Beberapa saat kemudian, ada 3 anak laki-laki yang naik ke lantai 2 bangunan tersebut dan menemukan Martin yang berbaring telentang dengan darah serta air liur keluar dari kepala dan mulutnya. Singkat cerita, ambulans pun datang dan mereka memberinya CPR, tetapi sudah terlambat guys. Dan setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ataupun kayak ada luka gitu di tubuhnya, itu nggak ada guys. Malah mereka menemukan sebotol pil aspirin di dekatnya. Jadi ya mereka mengira mungkin Martin ini makan pil tersebut yang dikiranya itu permen ya. Nah, sebenarnya Mary dan Norma ini akhirnya mengaku kalau mereka adalah pelakunya. Tapi mungkin karena mereka masih anak-anak ya dikira lelucon aja begitu. Pengakuan mereka ini dilakukan 2 hari setelah kejadian barusan, yaitu pada tanggal 27 Mei 1968. Tepatnya di hari Senin di sebuah taman kanak-kanak di Scottswood. Sekolah ini lokasinya di jalan tempat tinggalnya Martin ya, di Scottswood. Mary dan Norma menyelinap masuk meninggalkan 4 catatan tulisan yang mengaku bahwa merekalah pelaku penghilangan nyawa Martin. Di sini ada beberapa kata yang gue sensor karena mereka juga nulis kata-kata kasar kayak FU dan lain-lain lah ya. Di sini pihak sekolah tidak tahu ya siapa yang nulis surat itu, soalnya tahu-tahu udah ada aja di meja gitu. Dan di situ juga tidak tertulis nama Norma dan Mary. Cuma kayak kami adalah pelakunya begitu. Nah, tapi karena dilihat-lihat nih banyak kesalahan grammarnya. Soalnya kan bahasa Inggris ada grammarnya ya. Kalian pada bisa nggak tuh grammar? Dan tulisannya juga jelek banget. Ya udah, kelihatan jelas kalau itu tulisan anak kecil. Dan karena kasus Martin sudah dinyatakan sebagai kecelakaan dan kelalaian sendiri, jadi pihak sekolah hanya menganggap ini sebuah lelucon atau candaan aja yang menurut beberapa anak di sana malah lucu-lucuan. Jadi ya nggak ada yang percaya lah. Tapi di sisi lain, ada guru yang diam-diam melaporkan kejadian ini ke kepolisian hingga membuat pihak polisi membuka kembali kasus si Martin ini. Lalu singkat cerita, beberapa bulan kemudian pada tanggal 21 Agustus 1968, penyelidikan atas penghilangan nyawa Martin Brown telah selesai. Polisi pun menghubungi sekolah anak-anak di sana sehingga mereka bisa memperoleh beberapa buku tulis untuk membandingkan tulisan tangan tersebut dengan tulisan tangan yang ada pada catatan yang ditemukan saat Mary dan Norma masuk ke sekolah tersebut. Ternyata tulisan tangan mereka sangat mirip dan ini membuat polisi yakin bahwa pelakunya adalah Mary dan Norma. Selain tulisan tersebut, polisi juga menemukan bukti lain
lain, salah satu buku sekolah Mary yang isinya bercerita tentang kejadian Martin dan juga sebuah gambar tubuh Martin, guys. Anak yang berusia 4 tahun tadi terbaring tak bernyawa. Lalu ada botol pil kecil yang tadi tuh, yang isinya aspirin yang dikira permen sama si Martin. Jadi polisi kayak loh. Botol pil yang ditemukan di dekat tubuh Martin kan gak pernah diungkap ke media tuh. Jadi kok si Mary ini bisa tahu coba? Orang-orang yang tahu tentang botol itu kan cuman polisi, 3 anak laki-laki yang pertama kali menemukan Martin, para pekerja yang memanggil ambulans, sama siapa lagi coba? Ya pelakunya. Jadi pelakunya siapa bang? Ya si Mary, kan tadi dia yang ngegambar di buku diarinya itu tadi. Lalu Mary dan Norma pun dipanggil dan diinterogasi di kantor polisi. Loh, Norma kan cuma jadi penonton doang, gak ikutan. Ya ikut dipanggil juga buat dimintain keterangan. Kan dia saksinya soalnya. Lalu proses di pengadilan pun berjalan lama hingga pada tanggal 14 Desember 1968, berarti tetap di tahun yang sama ya ini. Setelah persidangan berakhir, Norma pun dibebaskan dengan alasan bahwa dia hanya dimanipulasi oleh Mary untuk ikut bersamanya dalam aksi ini. Mary dihukum atas dasar penghilangan nyawa dan juga menunjukkan gejala psikopat. Hakim juga mendeskripsikan dia sebagai orang yang sangat berbahaya bagi anak-anak lain, sehingga dia dijatuhi hukuman untuk ditahan atas kehendak yang mulia, yang artinya tanpa batas waktu. Tapi karena si Mary ini masih bocil ya, umur 11 tahun, dia pun dikirim ke Red Bank Special Unit di St. Helens, Lancashire, yang merupakan sekolah reformasi. Ibunya yang bernama Betty rutin mengunjunginya di sana untuk menemaninya. Ya, gitu-gitu kan ibu kandungnya sendiri juga ya. Mary selalu terlihat senang dan semangat untuk melihat ibunya karena ya tadi tuh gimana pun kan ini ibunya sendiri ya, ibu kandung loh. Lalu di usia Mary yang ke-16 pada tahun 1973, dia dipindahkan ke penjara Moor Court karena dirasa udah cukup umur. Di sana ia menjalani hukumannya sampai tahun 1980, yang artinya total hukuman penjara untuk si Mary itu selama 12 tahun ya. Kemudian dia pun dibebaskan dari penjara sehingga dia bisa pergi dan memulai hidup baru di usianya yang ke-23. So, itu tadi kisah Mary, seorang anak kecil yang udah terlibat kasus kriminal di usianya yang masih dini. Sebenarnya gue ngerasa kasihan banget juga pas nemuin kasus ini, tapi karena gue rasa ini bisa jadi pembelajaran bagi kita untuk lebih perhatian lagi, terutama ke anak-anak kecil. Jadi ya udah, gue bawain aja kisah ini di video pertama gue. Gimana menurut kalian? Apakah Mary bisa jadi kayak gini karena pengaruh background dari orang tuanya atau bukan? Bantu komen di bawah, kalian boleh nulis apapun. Anyway, thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jadi itulah tadi kisah anak kecil bernama Mary. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh dong bantu pencet tombol like dan subscribe kita di YouTube biar kita makin semangat lagi nih buat bawain cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Ya udah, pokoknya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.